lahirnya di tahun 75 ya Pak? Betul. Berarti Bapak merasakan Orde Lamanya belum baru-baru banget gitu ya? Orde Baru. Orde Lama ya Pak? Orde Lama? Orde Baru. Orde Lama Soekarno. Oh iya, astagfirullah. Orde Baru. Oke, hai semua. Jadi kita akan kedatangan narasumber yang kece banget, yaitu Pak Iwan. Oke, jadi Pak, di sini tuh kita mau berbincang-bincang tentang masa Orde Baru untuk memenuhi tugas sejarah kita di kelas 12 IPA 1. Mungkin sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri dulu Pak, nama, tempat tanggal lahir, gitu. Oke, nama saya Iwan Riyandi. Tempat tanggal lahir di Jakarta 12 Desember 75. Mengajar di SMA 22 itu dari tahun 2000 ya. Mengajar mata pelajaran PKWU, akuntansi dan ekonomi. Dan sekarang diamanahkan menjadi 2 periode yang menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oh, berarti Bapak lahir di tahun 75, terus Bapak ngajar di 22 ini di tahun 2000. Siap. 2002. Bapak dulu melewati masa Orde Baru. Iya. Iya, berarti Jelas masa Orde Baru. Iya, udah cukup lama ya Bapak ngajar di sini ternyata. Nah, lahirnya Orde Baru itu kapan sih Pak? Lahirnya Orde Baru itu setelah Orde Lama. Oh iya, betul sekali. Nggak salah Pak, nggak salah. Betul. Ketika ada istilah yang namanya surat perintah 11 Maret ya. Ketika Soekarno memberikan perintah kepada Soeharto untuk menjadi ya panglima atau menjadi orang yang mengamankan dengan negara ya, mengamankan negara. Nah, di situ dikenal namanya Super Semar. Nah, ketika diberikan perintah untuk mengamankan negara, disitulah Orde Baru ya terbentuk ketika Soeharto menjadi presiden. Kalau pada saat Bapak lahir itu, yang Bapak tahu itu pemimpin Orde Baru itu siapa sih Pak? Saya lahir di 75 ya, di tahun 75. Presidennya Soeharto. Ya, ketika SD Soeharto, SMP Soeharto. SMA Soeharto, bahkan kuliah masih Soeharto. Oh, berarti Bapak merasakan presiden itu Soeharto itu sangat lama ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi kan Bapak udah hidup cukup lama dan sudah merasakan gimana Orde Baru ya kan? Nah, yang setahu Bapak itu kebijakan-kebijakan yang ada di Orde Baru itu kayak gimana sih Pak? Mungkin bisa dibahas dulu dari kebijakan politiknya. Oke, kalau ditanyakan kebijakan politik di Orde Baru, maka tentunya harus ada perbandingan ya. Perbandingannya tentunya dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Kan Soekarno dalam masa kemerdekaan ya, bahkan mungkin masih masa penjajahan lalu kemerdekaan. Sistem politiknya atau kondisi perpolitikan pada saat itu memang berbeda dengan Orde Baru ya. Common enemy atau musuh bersama adalah penjajah ya. Jadi segala potensi yang dimiliki oleh negara itu diperjuangkan ya, dan lawannya adalah penjajah. Nah, pas masa kemerdekaan lah baru di situ Soekarno atau pemerintah Indonesia menata tentang bidang politik di Indonesia, sehingga dibuatlah pemilu ya pada saat itu, dan berilah beberapa partai ya lumayan banyak. P3, yang kedua Golkar, dan ketiga adalah PDI dulu ya. Kan kalau sekarang kan PDIP. Nah, ketiga partai inilah yang berkuasa pada masa Orde Baru. Kalau untuk kebijakan ekonominya tuh kayak gimana ya Pak pada saat itu? Iya, kalau kebijakan ekonomi pada zaman Orde Baru Soeharto itu luar biasa ya. Bahkan Soeharto itu dijuluki Bapak Pembangunan karena memang
dia membangun ekonomi luar biasa ya. Dan pada saat itu perekonomian itu stabil di kekuasaan Soeharto ya. Begitu. Ya, inflasi juga bisa ditekan. Kalau zaman Orde Lama kan inflasi sangat tinggi atau harga-harga barang sangat tinggi. Tapi ya. kalau menurut Bapak itu kan harga barang kan murah ya Pak pada saat itu. Nah, tapi kenapa ada banyak korupsi di situ? Sebenarnya ada masa-masa yang bayangkan ya, 32 tahun itu masa-masa harus ada dibagi masa-masanya. Ketika pemerintahan pertama kan cuma 5 tahunan kan, Ya. 5 tahun pertama bagus, 5 tahun kedua mungkin masih bagus ya kan. Nah di akhir-akhir inilah yang jadi masalah, ya jadi masalah dan ternyata yang berbuat itu bisa jadi, mohon maaf, keluarganya, teman-temannya, itu ternyata korupsi besar-besaran. Bukan hanya korupsi saja, tapi kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Kita mengenalkan KKN, begitu. Kalau untuk kebijakan sosial dan hukumnya kayak gimana Pak yang Bapak tahu? Sosial hukum, Ya. ya, seperti apa yang saya sampaikan, ya. Karena memang pemerintahan berasal dari militer, maka tentunya penegakan hukum itu memang luar biasa tuh, bagus ya kan. Tetapi sekali lagi ya, kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu malah dibungkam. Ya, dibungkam sehingga terjadilah sebuah pemberontakan mungkin di masyarakat ya, yang memang belum terblow up ya, nggak bisa di blow up karena mereka takut ya. Nah tiba-tiba ya ada krisis moneter yang melanda di tahun 97, 98, akhirnya meledak dah tuh. Nah begitu. Oke. Selama Bapak mengalami masa Orde Baru dan Reformasi, pengalaman apa sih yang bikin Bapak berkesan ya? Pengalaman yang berkesan ya yaitu ya ketika saya jadi di mahasiswa ya kan, mahasiswa di mana pada saat itu kita demo ya, jadi ikut-ikutan demo ya. Jadi di beberapa hari atau mungkin seminggu sebelum Soeharto turun, saya pernah ke gedung DPR ya bersama teman-teman ya, demonstrasi, dudukin gedung DPR, bisa melihat ruangan anggota DPR, bisa mondar-mandir lah, bahkan sampai diri di atas atapnya ya, sampai nginjek-nginjek gitu ya. Itu adalah pengalaman yang menarik buat saya, dan itu adalah pengalaman pertama dan gak bakal bisa diulang lagi. Kenapa? Kalau diulang lagi di penjara saya nanti. Nah, Jangan. iya, nggak boleh memang kan. Iya. Nah itu kesan pada saat Orde Baru menuju ke reformasi. Pada saat itu kayak berapa orang sih Pak yang ikut demo itu? Wow, ribuan, karena bukan hanya di Jakarta ya kan, tapi di seluruh Indonesia demonstrasi. Oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, kalau misalnya dibandingin masa sekarang dengan masa yang Orde Baru, itu menurut Bapak gimana Pak? Begini, masa sekarang saya juga masih belum ada namanya masa apa. Tapi kalau Orde Baru, ketika Orde Baru Soeharto turun kan, itu namanya Orde Reformasi. Nah, Orde Reformasi juga sampai kapan nih? Ya, apa kalau misalnya Orde Reformasi sampai sekarang? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena pergantian kepemimpinan udah berubah-ubah itu. Dari Habibie, Megawati, Gus Dur, Megawati, ya kan, lalu SBY. Reformasi itu sebenarnya sampai mana sih? Sampai apakah hanya Habibie saja, ya, atau sampai SBY, ya. Nah, kalau seandainya dibandingkan reformasi yang awal-awal dengan yang sekarang, itu berbeda lagi.
Oke, kebebasan pers masih bisa, ya, kebebasan pers masih oke. Kebebasan berpendapat juga masih boleh, tetapi dikungkung dengan undang-undang, ya. Ada undang-undang namanya Undang-Undang ITE, ya. Ada Undang-Undang ITE yang masyarakat itu nggak bebas berkomentar, Ya, betul. apalagi menghina pemerintah. Itu hati-hati, kena pasal, ya. Nah, lalu ada undang-undang penghinaan presiden. Sama kalau zaman Orde Baru kita coret-coret Soeharto, gambar Soeharto dicoret-coret, tangkaplah kita. Tapi ketika ada reformasi, zaman Habibie, zaman Gus Dur dibikin karikatur, aman. Nah, justru sekarang dengan ada undang-undang penghinaan presiden, balik lagi, nggak boleh. Kita ditangkap. Nah itu. Kalau menurut Bapak, menurut pribadi Bapak, enakan pada saat Orde Baru atau sekarang sih, Pak? Ya, jadi banyak ini ya, banyak faktor ya. Kalau dibilang lebih baik mana? Oh, nggak bisa saya. Kenapa? Karena pada zaman Orde Baru, ya ada Orde Baru, itu kan panjang 32 tahun. Ya. Nah, selama 32 tahun ini masanya nggak ada masa yang bagus, ada masa yang nggak bagus. Ya, reformasi dibuka, memang luar biasa, bagus ya. Tapi kan kesininya jadi turun lagi, kayak kembali lagi ke Orde Baru. Ya, sekarang bagus ya, karena kebebasan itu masih ada, cuma lebih dipersempit lagi dengan undang-undang tadi. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas yang menonton ini nanti, pesan-pesan gimana? Ya, pesan saya ya pada kalian ya, generasi muda ya, pelajari sejarah. Ya, pelajari sejarah. Kenapa? Biar kita bisa bijak menilai ya suatu permasalahan. Sejarah apapun, sejarah kehidupan kita, sejarah bangsa, ya sejarah masyarakat dan sebagainya. Itu aja sih. Oke, satu kata untuk generasi sekarang, Pak. Hebat, luar biasa. Dua ya, nambah satu. Iya ya, dua ya. Ya, nggak apa-apa. Dua lebih baik. Dua lebih baik. Oke, kayak gitu aja sih, Pak. Terima Oke, kasih banyak ya, siap, Pak, atas siap. bantuannya. Oke. Dan membuang-buang waktu Bapak. Enggak membuang. Oke, demi kemajuan bangsa ya, Pak. Kemajuan bangsa. Sehat terus ya, Oke, Pak. sehat terus, Siap, Pak. siap, Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu dia wawancara kita dengan Pak Yuan. Terima kasih udah menonton.